Alhamdulillahilladzi saraka bi ahbabihi nahja siratal mustaqim wa taswa bil inayati man ata ila babihi biqaulin salim. Amatallahu quluban bil ma'as wa ahya quluban bit ta'at wa subhana man yuhyil dhamma wa yurmim. Shalatan wa salaman ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi al-hamim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan takbir tahlil sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan sebagian kewajiban darinya, yaitu melaksanakan sholat Jumat yang insya Allah kita laksanakan secara berjamaah. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hati pengajar, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang takwalah yang bisa menjamin hidup kita bahagia di dunia dan insya Allah selamat dan sejahtera pada akhirat nanti. Takwa yang dimaksud adalah takwa yang sesungguhnya, yang disyaratkan dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Toha Abdullah Al-Afifi dalam kitabnya Abu Rahmah. Beliau menggarisbawahi bahwa takwa adalah al-khawf minal jalil. Ada 4 indikator kata beliau. Pertama adalah orang yang memiliki takwa yang sesungguhnya adalah dia takut akan Rabb yang maha agung, yang maha tinggi. Takut kepada Allah tentunya berbeda dengan takut kepada selain Allah, takut kepada makhluk Allah. Jika kata baginda Rasul, orang yang takut kepada Allah adalah man khafa minallah farra ilaih. Barang siapa yang takut kepada Allah, lari mendekatnya. Dengan cara apa? Perbanyak ibadah, perbanyak tilawah, perbanyak zikir, perbanyak tahlil, tahmid, dan begitu pun kita memperbanyak amalan-amalan soleh. Ini jika kita takut kepada Allah. Berbeda dengan takut kita kepada selain Allah. Seperti kita takut pada serigala, kepada ini harimau. Jangan malah mendekat. Tapi kata baginda Rasul, man khofal asad farro min. Jadi kalau kita takut kepada binatang yang buas itu, jangan lari mendekat, tapi harus lari menjauh. Nah sebaliknya, takut kepada Allah, kita harus mendekat dengan berbagai amal-amal soleh yang kita lakukan agar kita semakin dekat dengan Allah. Ini indikator yang pertama menurut Syekh Toha Abdullah Al-Afifi. Yang kedua kata beliau adalah wal amal bil tanjil. Orang yang takut itulah mereka yang bekerja, beribadah, beramal soleh sesuai dengan aturan Al-Quran. Kenapa? Sebesar apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita kerjakan, dari perbuatan kita yang baik, dari amal soleh kita yang pernah kita titipkan di madrasah, kita titipkan kepada fakir miskin, kita titipkan di Jumat berkah, insya Allah itu akan yang mendekatkan kita kepada Allah. Sebesar apapun, sebesar titik sekalipun, amal kebaikan yang kita tanamkan di dunia ini, asal landasannya ikhlas karena Allah, itu akan kita oleh kelak akhirat nanti. Tapi sebaliknya, bahwa yang manusia sekolah dapatin sebaliknya, sekecil apapun kesalahan kita, sekecil apapun dosa yang pernah kita laksanakan di dunia ini, kehidupan yang kita lakukan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, akan kita peroleh, akan kita
pertanggungjawaban akhirat nanti. Oleh karena itu, hadirin sidang dimuliakan Allah, kata baginda Rasul, amal-amalan yang kita lakukan harus sejalan seiring dengan Al-Quran. Yang ketiga, kata beliau, kata Syekh Toha beliau, orang yang takwa itu adalah cirinya adalah wal istidad di yaumil mahir, mereka yang siap untuk kembali ke hadirat Allah. Semua kita adalah makhluk hidup yang Allah berikan kesempatan sampai hari ini untuk menikmati sisa usia kita. Itu hanya menunggu giliran kapan kita akan kembali. Mungkin kemarin atau lusa kita masih menyaksikan saudara-saudara kita bisa bercengkrama, bisa bersendakuro dengan kita. Hari ini sudah tiada, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Orang yang takwa adalah mereka yang mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Mereka yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut. Kata Imam Ghazali, beliau bertanya, apa yang paling dekat dengan diri kita dunia ini? Kata Imam Ghazali, jawabannya apa? Adalah mati. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Apa kata beliau yang jauh? Yang jauh adalah masa lalu. Tadi jam 11 itu sudah jauh. Lalu ini apa ini? Yang dekat kematian. Mungkin esok, mungkin ini apa? Lusa, atau mungkin ini apa? Bulan nanti, kita tidak tahu. Oleh karenanya kata Syekh ini apa? Siapkan al-istidad di yaumil akhir. Dengan cara apa mempersiapkannya? Berbanyak amal soleh. Mandahal qabra bila zadin bahkan nama qabra bila sabina. Barang siapa orang yang kembali kepada Allah, barang siapa orang yang kembali ke akhirat kelak nanti tanpa mempersiapkan amal yang banyak, itu bagaikan orang yang mengarungi lautan tanpa sampan, akan tenggelam dan kita akan menyesal karena hilangkan. Karena itu, hadirin sidang yang dimuliakan Allah, mari kita al-istidad yang bertauhid. Sekecil apapun kita siapkan, sekecil apapun kita persiapkan semua. Untuk apa? Kembali kita kepada Yang Maha Kuasa. Apa itu? Bekal amal soleh. Akan menyesal karena akhirat nanti ketika kita meninggalkan harta yang kita ini apa? Gali dari pagi sampai sore, bahkan sampai pagi lagi kita tinggalkan tanpa kita infakkan. Begitu kita tinggalkan oleh orang yang ahli waris kita dimanfaatkan, itu yang akan mendapatkan berkahnya, sementara kita dapat pertanggungjawaban siksanya. Min aina iktasaba, dari mana kau dapatkan itu? Ini apa harta yang ini titipan Allah? Wa fi ma'anfaqah, kemana kau belanjakan? Oleh karena itu, mari kita bersiap dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita. Semua itu bisa kita jadikan sebagai al-istidad di yaumil akhir. Kalau kita mampu dengan pikiran, siapkan pikiran amal soleh, siapkan amal soleh dengan pikiran kita. Kalau kita mampu dengan tenaga, siapkan amal soleh kita dengan tenaga. Apabila kita mampu dengan harta, siapkan amal soleh kita dengan harta. Bila mampu semuanya, siapkan semuanya. Itulah mereka yang dikategorikan kata Syekh. Itu adalah mereka yang al-istidad di yaumil akhir. Yang keempat indikator takwa kata beliau adalah waridho bil qalil. Mereka yang tidak pernah mengeluh, mereka yang tidak pernah mengadu kepada manusia, mereka yang tidak pernah, kalau kata Rasulullah humarkum, kecuali kepada Allah dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ini yang disebut dengan al-ridho bil qalil. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri oleh kita dan kita terima. Itulah yang dimaksud dari orang yang takwa. Itu bukan berarti pasrah diri tanpa upaya, tapi berupaya semaksimal mungkin. Tapi setelah upaya itu serahkan kepada Allah, dan ketika Allah menakdirkan hal-hal yang ini dan seperti yang kita terima, dan kita terima apa adanya, lalu kita syukuri, itulah al-ridho bil qalil. Semoga kita semua termasuk dalam kategori 4 indikator tadi yang ditulis oleh Syekh Toha Abdullah Al-Habibri, mengutip pendapatnya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang beliau tulis dalam kitab Fathul Rahman. Barakallahu li wa lakum wa bihi aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini mari kita renungkan pesan salah satu imam besar Al-Ghazali mengingatkan kepada kita. Jikalau kita bertemu dengan anak-anak, maka katakanlah kepada kita bahwa mereka anak-anak itu lebih soleh, bahwa anak-anak itu adalah lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena anak-anak masih belum banyak dosa yang dilakukan beda dengan kita. Pesan kedua kata Imam Al-Ghazali, jika bertemu dengan orang tua, orang yang senior di atas kita, orang tua yang lebih senior di atas kita, katakanlah mereka lebih mulia ketimbang kita. Kenapa? Karena banyak amal-amal soleh yang telah dilakukan, bahkan kesempatan untuk berbuat baik sudah lebih banyak ketimbang kita, kata Imam Ghazali. Yang ketiga kata beliau, jika ketemu dengan orang yang durhaka sekalipun, mereka yang ini mengerjakan mereka yang selalu berbuat dosa, katakanlah kepada mereka bahwa mereka adalah lebih mulia ketimbang kita, karena mereka melakukan itu karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena ketidaktahuan. Berbeda dengan kita yang lalai kepada Allah, padahal kita tahu kita mengerjakan dosa, padahal kita sudah tahu. Maka Imam Ghazali, itulah yang harus dijadikan camkan kepada kita, bahwa semua yang sering kita itu bisa jadikan sebagai ayat-ayat untuk menundukkan hati kita, berpikir kepada Allah, dan kita senantiasa berbuat baik agar siap menjemput kelak akhirat nanti. Dan itulah modal kata Imam Ghazali. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat amal soleh dengan menyiapkan berbagai kegiatan-kegiatan yang sebagai bekal kita kelak akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa qina wa yatamika warzuqna wa antar raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata jalana bi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Lillahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allah